Jangan menonton video ini jika kalian seseorang yang penakut, karena kita akan membahas tentang hantu yang paling menyeramkan di Indonesia. Hantu yang menyeramkan, tampaknya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat tanah air. Konon katanya, gambaran yang menyeramkan dan suara mengerikan membuat hantu ditakuti oleh banyak orang. Tidak sedikit yang lari terbirit-birit saat mereka melihat sosok tersebut. Masyarakat Indonesia sendiri sudah mengenal hal-hal yang berbau mistis, mulai dari pesugihan, dukun, sampai makhluk astral yang sangat melekat di dalam kehidupan masyarakat tanah air. Tentunya kita sudah mengenal berbagai cerita makhluk halus seperti pocong, genderuwo, sampai kuntilanak yang konon katanya ada di setiap daerah di Indonesia. Namun sosok hantu ini semakin melekat, lantaran kerap diangkat ke dalam sebuah film horor Indonesia. Tapi ternyata, selain ketiga sosok tersebut yang kerap menjadi perbincangan, lalu hantu apa saja yang paling menyeramkan di Indonesia ini? Berikut inilah 9 hantu paling menyeramkan di Indonesia. Pertama, ada hantu kuyang, yang sangat menyeramkan. Hantu kuyang merupakan jenis hantu yang mungkin bukan hanya dikenal di Kalimantan saja, tapi juga sudah tidak asing lagi untuk beberapa wilayah di Indonesia. Konon katanya, kuyang adalah sebuah sosok perempuan yang kerap menjalankan kehidupan dengan mempelajari ilmu hitam dan membuat dirinya mempunyai bentuk yang jauh berbeda dan sangat menyeramkan. Kabarnya, ilmu hitam ini dianut dengan tujuan untuk mempunyai wajah selalu cantik dan kehidupan abadi. Berbicara mengenai wujud hantu, kuyang mempunyai kepala manusia dengan isi jeroan tubuh yang terurai tanpa kulit. Hantu kuyang konon umumnya berkeliaran dengan terbang di malam hari, untuk mencari darah bayi atau darah wanita yang baru melahirkan. Yang kedua, ada hantu jelangkung, yang juga menyeramkan. Jelangkung sebenarnya hanyalah merupakan salah satu permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supranatural. Permainan tersebut biasanya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil arwah. Media yang dipakai untuk menampung makhluk halus atau energi supernatural yang dipanggil dalam permainan jelangkung ini adalah sebuah gayung air. Gayung tersebut biasanya terbuat dari tempurung kelapa dan didandani pakaian serta bergagang batang kayu. Namun untuk saat ini, hantu jelangkung terlihat sangat menyeramkan, sampai banyak ceritanya yang diangkat ke berbagai film horor yang menyeramkan. Yang ketiga, ada hantu kuntilanak, yang sudah sangat melegenda. Hantu yang paling menyeramkan berikutnya adalah hantu kuntilanak, yang dalam bahasa Melayu disebut Pontianak atau Puntianak, dan kerap disingkat sebagai Kunti. Semua orang di Indonesia pasti sudah sangat familiar dengan hantu menyeramkan yang satu ini. Hantu kuntilanak ini adalah hantu yang diyakini berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia, atau juga perempuan yang meninggal dunia lantaran melahirkan dan anaknya belum sempat lahir. Nama Puntianak sendiri adalah singkatan dari perempuan mati beranak. Sosoknya sering digambarkan sebagai seorang wanita dengan memakai baju putih tampak sebagai jubah. Hantu kuntilanak juga dikatakan mempunyai wajah yang sangat menyeramkan, dengan rambut panjang terurai dan memiliki suara khas yang melengking. Dan yang keempat, ada hantu leak, yang mengerikan. Hantu leak adalah sosok hantu yang tentunya sudah tidak asing lagi bukan hanya untuk masyarakat Bali, tapi juga sudah menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia. Leak sendiri digambarkan sebagai hantu dengan wujud berbentuk besar dengan mata besar dan gigi tajam. Di siang hari, leak biasanya akan menyamar sebagai seorang manusia biasa. Maka dari itu, konon hantu leak hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Hantu leak konon akan beraksi di malam hari untuk mencari mangsanya di kuburan. Hantu leak akan mengambil organ-organ dari mayat yang akan dipakainya untuk membuat ramuan sihirnya. Dan yang paling menyeramkan, konon hantu leak terkadang juga mengambil organ tubuh manusia yang masih hidup. Selanjutnya yang keenam, ada hantu genderuwo, yang juga sangat menyeramkan.
Hantu genderuwo sudah sangat dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai sosok hantu dengan wujud tinggi besar, kekar, dan dipenuhi dengan bulu hitam lebat di sekujur tubuhnya. Konon, hantu paling menyeramkan ini memiliki kegemaran berdiam di pohon besar yang teduh atau sudut ruangan yang lembab dan juga gelap. Dan ada satu hal yang membuat lebih mengerikan dari hantu genderuwo ini adalah banyaknya cerita-cerita horor yang mengatakan bahwa genderuwo kerap mengubah fisik menjadi seorang pria dan kemudian menghamili para perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Banyak orang yang mempercayai bahwa sosok hantu genderuwo ini merupakan arwah orang yang meninggal dunia dan belum mau pergi ke akhirat. Yang ketujuh, ada hantu tuyul yang suka mencuri uang. Bagi para pencari ilmu pesugihan, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan hantu yang satu ini. Hantu tuyul merupakan sosok hantu yang paling banyak tersebar di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Hantu tuyul ini biasanya diwujudkan dengan anak kecil atau orang kerdil yang berkepala gundul dengan kulit keperakan, tidak menggunakan pakaian, hanya mengenakan celana dalam saja dan bersuara seperti anak ayam. Dan dalam ilmu pesugihan, sosok tuyul ini akan dipekerjakan untuk mencuri uang. Akan tetapi, hantu tuyul ini juga akan meminta imbalan dengan cara menyusu seperti bayi kepada tuannya, yang ternyata, dia tidaklah meminum air susu dari tuannya, melainkan dia menyedot intisari kehidupan dari tuannya. Dan yang kedelapan, ada hantu sundel bolong, yang sudah melegenda. Hantu sundel bolong merupakan salah satu mitos dari penduduk urban Indonesia yang mengatakan bahwa ada sesosok hantu wanita dengan rambut panjang dan bergaun putih. Akan tetapi, ia memiliki punggung bolong yang dipenuhi belatung, sehingga organ tubuhnya terlihat. Sundel bolong diceritakan sebagai sosok perempuan yang meninggal karena terbunuh lantaran diperkosa atau melahirkan anaknya di dalam kubur. Sosok hantu sundel bolong ini merupakan sosok hantu yang paling melekat di hati masyarakat Indonesia, karena sosok hantu ini sering muncul di TV dan diperankan oleh Suzana dalam deretan film horor tahun 80-an. Dan yang kesembilan, ada hantu-hantu Banyu, yang masih sangat misterius. Masyarakat yang berada di Pulau Sumatera, tentunya sudah tidak asing lagi dengan cerita hantu Banyu ini sebagai hantu yang paling menyeramkan. Mereka meyakini bahwa sosok hantu Banyu ini mendiami Sungai Musi, Sungai Muara II, dan sungai-sungai lainnya. Dan hingga sampai saat ini, masih belum ada yang mengetahui pasti seperti apa sosok hantu ini yang sebenarnya. Konon katanya, hantu tersebut berwujud seperti wanita yang memiliki rambut panjang dan memiliki bentuk tubuh yang besar. Dan oleh karena itulah, hantu Banyu ini adalah salah satu alasan kenapa perahu yang dinaiki oleh hantu Banyu akan tenggelam, dan orang yang menaiki kapal tersebut akan dibunuh dan dimakan oleh hantu Banyu ini. Dan apabila mayatnya ditemukan, maka akan tampak lubang di bagian ubun-ubun dan di punggungnya. Sungguh sangat menyeramkan sekali. Nah, itu dia 9 sosok hantu paling menyeramkan, dan sangat melekat di cerita horor masyarakat Indonesia.